Halo Sobat Gacor, selamat datang di Trip Podcast. Baik, perkenalkan nama saya Vero dan di sini ada partner saya. Wanda, halo semuanya. Jadi kita hari ini semangat banget ya untuk episode kali ini karena kita akan ngobrolin topik yang relevan buat banyak anak muda terutama bagi para ASN. Nah, Bener banget. apalagi di zaman digital seperti sekarang ini pasti Yes. peluangnya makin luas ya, benar nggak Vero? Bener banget tuh, apalagi di era serba digital ini tuh salah satu hal yang paling penting adalah digital marketing. Nah, digital marketing ini tuh bisa menambah wawasan kita semakin luas, menambah skill kita juga, dan meningkatkan pembangunan di Indonesia. Itulah seberapa pentingnya digital marketing ini. Nah, untuk video hari ini kita nggak sendiri aja nih, nggak berdua aja nih. Di sini kita menemui beberapa orang, berdua aja sih sebenarnya. Ada seorang ahli digital marketing di bidang pemerintahan dan juga seorang ASN muda yang sukses dalam menerapkan digital marketing di instansinya. Halo Rifki, halo Indra. Halo semua. Halo semua. Ya, senang bisa bertemu langsung dengan kaum-kaum sukses ini ya pada hari ini. Gimana nih Wan? First impression? Sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya Ya. dari Mas Rifki. Ya, halo Vero, halo Anda, senang bisa bergabung di sini. Nah, halo Vero, halo Wanda. Nah, di sini saya berterima kasih banyak terlebih dahulu atas kesempatan yang telah diberikan dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi atau insight bagi para penonton di luar sana. Amin. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari dasar. Mungkin dari Mas Rifki. Jadi menurut Mas Rifki nih, bisa nggak jelasin apa sih digital marketing itu? Dan sebenarnya em, digital marketing itu seberapa penting dalam konteks ASN Mas Rifki? Tentu Mbak Wanda, simpelnya itu kalau menurut saya itu digital marketing itu strategi pemasaran melalui kanal digital seperti media sosial, website, SEO, dan lain-lain. Nah, untuk ASN sendiri itu digital marketing itu sangat relevan banget gitu. Jadi karena di zaman modern ini banyak instansi yang sudah menggunakan digital marketing untuk memasarkan produknya, publikasi komunikasinya, sosialisasi program, dan bahkan menciptakan citra positif lembaga tersebut. Digital marketing ini juga membantu menjangkau masyarakat dengan lebih cepat, tepat, responsif, dan efektif. Menarik banget nih guys dari penjelasan saudari Rifki, di mana digital marketing itu tidak hanya untuk sektor swasta ya, tapi sangat banget. penting juga untuk diterapkan di bidang pemerintahan nih. Gimana nih kalau kita lihat ya dari pandangan ASN muda? Gimana saudara Indra? Nah, terima kasih Saudara Vero. Jadi menurut saya sebagai ASN muda, nah bagaimana masyarakat ini sekarang itu kita tahu lebih aktif di media sosial. Apalagi dalam hal seperti aplikasi Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain, itu tiap hari sudah menjadi hal yang tabu lah bagi para masyarakat muda di luar sana. Nah, dari pengalaman saya sendiri, ketika saya melakukan digital marketing dalam bentuk instansi atau bentuk dalam pemerintahan, itu memberikan banyak efek-efek yang baik, memberikan efek-efek positif, dikarenakan digital marketing ini memberikan transparansi dan juga efektivitas. Benar sekali. Jadi sebenarnya kan banyak ini peluang bagi ASN muda ambil di dunia digital marketing. Nah, menurut Mas Rifki ini, apa saja peluang yang bisa dioptimalkan dari digital marketing ini? Kalau menurut saya sih di zaman sekarang itu ya ASN muda itu memiliki potensi besar di digital marketing ini. Apalagi kan karena mereka itu lebih punya adaptif terhadap teknologi. Jadi peluangnya itu bisa untuk memperkuat personal branding sebagai ASN muda tersebut. Mereka juga dapat mengembangkan di instansinya komunikasinya masing-masing. Bahkan bisa langsung terlibat di edukasi digital terhadap masyarakat. Juga dapat membantu instansi pemerintah untuk menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Wah, keren banget nih. Jadi kalau dari penjelasan Mas Rifki nih, mungkin kita bisa dengar langsung ya pengalaman pribadi dari ASN muda yang sukses nih. Dari gimana Saudara Indra, kalau dari sisi pengalaman pribadi Saudara Indra nih, strategi yang sudah pernah diterapkan dalam digital marketing, dalam instansi sendiri itu bagaimana nih? Jadi kalau dari saya awalnya adalah sedikit mencoba-coba dalam untuk membuat konten, untuk membuat video dalam bentuk videografis maupun sebagai untuk membuat video-video konten masyarakat sebagai bentuk dari program-program instansi. Nah, dari video itu saya mendapatkan banyak respon positif dari para masyarakat. Nah, dalam hal ini juga saya mencoba pakai teknik SEO sederhana di situs resmi instansi sehingga informasi lebih mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat. Wow, berarti berdasarkan pengalaman dari Mas Indra, pasti nggak selamanya mudah kan, pasti terdapat banyak prosesnya. Betul, Dan betul. pasti terdapat tantangan yang dihadapi. Betul, Nah, betul sekali. jadi yang mau saya tanyakan ini, apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh Mas Indra, terutama dalam menerapkan digital marketing ini dalam instansi pemerintahan? Nah, kalau dari saya sendiri tantangan terbesar itu paling besar ya. Ini dalam bentuk rekan saya sendiri yaitu rekan kerja sesama ASN-nya. Nah, di mana sebagai ASN ini tidak semua yang langsung memahami digital marketing itu apa. Jadi awalnya saya memperkenalkan terlebih dahulu secara basic dan lama kemudian saya menjelaskan secara rinci bagaimana proses digital marketing itu berlangsung. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana perkembangan para ASN ini bisa menerima dan juga menjalankan bagaimana program digital marketing dari pemerintah itu. Nah, dari solusinya ini saya memberikan program yaitu memberikan sebuah tim atau membentuk sebuah tim yang berkaitan dengan digital marketing ini sehingga dalam tim ini semua orang itu berbagi tugas sehingga bisa membuat semua berjalan dengan lancar gitu. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Indra. Ya, itu mungkin dari pengalaman pribadinya. Tapi mari juga kita lihat tantangan secara umum nih. Kalau dari pandangan ahli digital pemerintahan di bidang pemerintahan, ini gimana? Biasanya ditemukan tantangan apa saja nih yang sampai-sampai membuat eh, pengaruh yang memperlambatlah pembangunan nasional di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana, Saudara Rifki? Benar banget, saya juga setuju dengan perkataan Mas Indra. Jadi kalau menurut saya itu secara umumnya itu tantangannya itu ya benar itu dia, resistensi dan kurangnya pemahaman dari masing-masing instansi itu sendiri. Jadi ya selain pentingnya digital marketing ini, SDM itu juga penting. Seperti yang dikatakan Mas Indra tadi, banyak yang tidak paham, ASN-ASN muda yang masih belum paham gitu. Juga mungkin kendalanya itu ya dari ahlinya sendiri dan mungkin alat-alat pendukungnya juga bisa menjadi kendala. Terima kasih jawabannya Mas Rifki. Nah, ini pasti teman-teman ASN muda tertarik banget untuk memulai digital marketing di instansi pemerintahan. Nah, jadi selanjutnya apakah ada tips dari Mas Rifki untuk mereka yang mau mengembangkan digital marketing di sebuah instansi? Tentu aja ada sih. Nah, kalau dari saya, eh, tips saya yang pertama itu intinya itu jangan takut belajar, jangan malu untuk belajar, dan yang mulai dari hal-hal sederhana seperti membuat-buat konten untuk publikasi digital gitu. Mungkin yang kedua, gunakan media sosial itu untuk sarana edukasi dan komunikasi publikasi. Dan mungkin yang ketiga itu terus update ilmu karena dunia digital itu pasti cepat banget berubahnya. Itu dari saya. Seberapa cepat sih berubah? Cepat banget pokoknya. Eh. Nah, itulah kalau kita lihat ya dari pandangan Rifki nih. Gimana kalau Indra pesan buat teman-teman ASN muda yang OTW sukses seperti Anda ini gimana nih? Harapan dan pesan untuk mereka. Nah, jadi kalau dari saya sebagai ASN yang kata orang itu OTW sukses, saya itu memberikan motivasi
untuk para ASN di luar sana bahwa kalian itu harus berani. Berani apa? Berani untuk berinovasi dan berani untuk berubah. Berubah bagaimana zaman kita ini dari yang masih zaman konvensional, zaman tradisional, menjadi ke zaman yang lebih modern. Karena seharusnya itu seorang ASN harus mengikuti perkembangan zaman dan harus mengikuti bagaimana jalannya pemerintah dengan hubungannya terhadap masyarakat. Nah, dari digital marketing ini, masyarakat lebih banyak memberikan respon yang positif. Sehingga kita sebagai ASN harus juga memberikan konten-konten dan juga memberikan banyak inovasi dalam bentuk konten, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk sosialisasi lah pokoknya. Nah, dari situ saya memberikan pesan, jangan ragu untuk belajar dan saling memberikan semangat, karena impact-nya itu sungguh sangat besar bagi para masyarakat di luar sana dan juga untuk kemajuan negeri kita Indonesia tercinta ini. Wah, setuju banget gak sih? Tapi Inspirasi tunggu, banget gak ya, sih? menginspirasi banget. Tapi tunggu, kan sebelumnya Anda ini pernah ya terjun di dunia media sosial. Mungkin bisa berbagi konten apa saja sih yang pernah Anda bagikan ke masyarakat luas? Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi kalau untuk yang pertama itu saya memulai dari Instagram. Tentunya awalnya hanya iseng-iseng memberikan konten, memberikan kata-kata motivasi bagi orang-orang di luar sana. Tentunya seperti kata-kata motivasi dari para bangsawan lah atau dari para pahlawan lah. Nah, dari situ kita bisa melihat banyak respon positif dari orang-orang di luar sana. Nah, dari situ saya mulai melihat ini potensi-potensi dari para masyarakat. Oh, di sini juga kita bisa berekspresi ya. Di sini kita juga bisa memberikan motivasi ya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, nah di sini saya sebagai ASN saya harus berperan seperti apa. Nah, di situ saya memberikan inovasi bagi diri saya sendiri bahwa seorang ASN itu harus memberikan banyak banyak kata-kata, banyak sosialisasi yang lebih relevan lagi dengan zaman sekarang. Apalagi masyarakat di luar sana membutuhkan atau sangat berkebutuhan pada gadget. Jadi mereka itu pasti tiap hari menonton ataupun menengok konten-konten kita di luar sana. Jadi dari situ saya mulai ke TikTok, ke YouTube, ke sosial media yang lain lah pokoknya. Dan jangan lupa di follow akun saya, di follow TikTok saya, dan di subscribe YouTube saya. Nanti ditaruh di bawah sini. Ya, sekalian promosi ya ternyata guys. Nah, itulah kata-kata dari saudara Indra nih. Tapi jangan mau kalah, kita dengar juga kata-kata dari ahli pemerintah, ahli digital marketing di bidang pemerintahan. Bagaimana nih Bapak Rifki? Pasti nggak kalah sukses. Jangan kalah Ini- dengan Ini ASN bagus muda ini. nih. Ini sebagai ASN muda ini bagus. Iya, Jadi betul. Ayo kita sharing dulu. Menurut saya hal-hal yang kayak gini harus lebih dikembangkan lagi gitu. Jadi bukan hanya di kalangan ASN, di seluruh masyarakat kalau bisa. Kita kembangkan digital marketing agar kita tingkatkan Indonesia ini ke ranah digital yang lebih tinggi gitu. Nggak sekalian promosi akun Nggak IG. usah apa-apa. Oh, nggak usah ya. Udah Ini populer, kayaknya udah populer. agak privacy kayaknya. Kalau ini kan biasa Gen Z, milenial betul, ya. betul. ASN muda jadi ASN agak muda. nggak mau kalah di follow ya biar eksis. Oke, Oke, jadi apakah kalian punya kata-kata motivasi untuk para ASN muda di luar sana? sepatah dua kata singkat yang bisa dijadikan jargon, moto oleh Mungkin semua langsung dari masyarakat. ASN mudanya ya. Nah, Iya. kalau dari saya, bagaimana untuk para ASN di luar sana, teruslah berjuang, teruslah memberikan motivasi, karena apa yang sudah terukur tidak akan pernah tertukar. Wah, gila, mantap banget. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Rifki dan Mas Indra atas sharingnya yang luar biasa pada hari ini. Semoga teman-teman ASN di luar sana bisa terinspirasi dan memulai langkah kecil di bidang digital marketing. Oke, sampai di sini dulu sobat Gacor. Sampai jumpa di Tri Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berkembang dan mengambil segala peluang yang ada. Dan untuk teman-teman di rumah sana jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel bawah ini. Salam produktif. Dadah.